Tugas kelompok Angkatan 2, kelompok 4, interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Anggota kelompok Bapak Muhammad Sum SPDI, Bapak Qoblah Harunika SPD, Ibu Anita Rahmawati SPD, Ibu Dwi Rezeki SPD, Ibu Sukma Zulia Sari SPD, Bapak Samsul Arifin SPD, Ibu Zulia Hasanah SPD, Bapak Hendi Mahardika SPD, Bapak Zuzung Wasito SPD, dan Bapak Rusminta SPD. Di sini saya akan interview dengan seorang narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Langsung saja bisa perkenalan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin. Saya sebagai Ketua Satuan Rayon Banser Kecamatan Kayen. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Untuk wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita mengetahui unsur-unsur pokok dalam negara Indonesia, meliputi dari unsur bangsanya sendiri sebagai unsur pokoknya dan juga potensi yang ada di negara Indonesia. Untuk bela negara adalah bagaimana cara kita untuk turut serta mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita tempati saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai masyarakat dan orang-orang di sekitar tentang pendapat mereka atau wawasan mereka mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan? Untuk masyarakat sekitar yang berada di sekitar lingkup saya, baik masyarakat umum maupun masyarakat dalam lingkup organisasi, wawasan kebangsaan yang tertanam dalam diri mereka terbilang cukup bagus, di mana mereka bisa bertoleransi, setidaknya toleransi antar agama maupun toleransi tingkat kebudayaan, yang di mana kebudayaan ini juga ternyata beda-beda dalam unsur masyarakat. Nyatanya kehidupan bermasyarakat bisa cukup bagus, artinya wawasan kebangsaan mereka juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam bela negara, terbukti di zaman pandemi, di masa pandemi seperti ini, masyarakat tetap teguh menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, mentaati protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk dalam mendukung membela negara ini dalam melepas pandemi yang terjadi saat ini. Lalu kapan dan di mana kita bisa menerapkannya, Pak? Sebenarnya untuk penerapan wawasan kebangsaan maupun bela negara ini bisa kita terapkan dimanapun dan kapanpun. Kenyataannya, mulai dari kita sudah menerima pendidikan Pancasila di pendidikan SDMI maupun ke tingkat jenjang yang seterusnya, kita bisa menerapkan itu sembari belajar. Sedangkan di kehidupan masyarakat yang ada saat ini, yang sedang kita lakukan saat ini, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya salah satunya dengan toleransi, dengan rasa antar sesama masyarakat, sesama anggota organisasi dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi titik pokok dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Selanjutnya, bagaimana tim Bapak atau anggota Bapak yang dari organisasi dalam menerapkan penerapan bela negara dan wawasan kebangsaan? Apa saja aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan bersama organisasinya dalam implementasi penerapan wawasan kebangsaan itu? Kebetulan untuk di kalangan organisasi Ansor Banser, untuk wawasan kebangsaannya sudah dijalankan mulai dari pendidikannya, ada Diklat SAR maupun PKD, itu di dalamnya sudah termuat namanya wawasan kebangsaan. Istilahnya kalau kita itu punya jingle Hubbul Waton Minal Iman, karena termasuk cinta negara itu sebagian dari iman. Nah, itu sudah ditanamkan sejak awal. Terus apa saja yang dilakukan oleh anggota kelompok maupun kita semua sebagai anggota Ansor Banser? Banyak sekali, karena di lingkup keorganisasian banyak sekali yang kita lakukan, karena sudah ada divisi-divisinya, mulai dari Banser, ada di
di kebencanaan kita juga punya, kesehatan kita juga punya. Kita memang fokusnya adalah berkegiatan sosial dan keagamaan, sehingga sosialnya juga dapat, keagamaannya juga dapat. Itu merupakan implementasi bagi kami anggota organisasi untuk bela negara. Terima kasih Bapak, cukup sudah pertanyaan yang saya sampaikan. Dan kita sebagai warga negara harus bisa dan sadar diri untuk selalu menjadi warga negara yang baik. Karena Indonesia adalah negara merdeka dengan sejuta warna yang ada di dalamnya. Indonesia adalah negara setengah surga dan kita harus bisa selalu bangga. Sumber saya, monggo Pak, perkenalan dulu. Oh ya, terima kasih. Langsung saya ini? Ya, terima kasih. Nama saya Jatmiko, alamat Desa Penanggungan, Kecamatan Kabupaten Pati. Untuk itu hanya sebatas perkenalan yang dibutuhkan dari itu apa saja. Oke Pak, gini Bapak, saya akan mewawancara tentang apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Bapak. Untuk yang namanya wawasan kebangsaan dan bela negara itu, untuk cara pandang saya sendiri ini, bahwa rasa memiliki, rasa untuk menguasai, bukannya menguasai tapi memiliki apa yang namanya satu kesatuan negara yang besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang notabene terdiri banyak pulau, juga banyak terpisah dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, yang notabene ada kandungan sampai yang ke dalam, sampai juga yang di atas ini adalah milik kita. Dan itu memang perlu kita pertahankan, perlu kita perjuangkan untuk bagaimana kedepannya berhubungan dengan apa yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan oleh anak-anak cucu kita, terutama adalah warga negara Republik Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan pertanyaan yang lain. Ya, ada lagi Bapak. Bagaimana pandangan Bapak sendiri terkait wawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat Panjenengan? Ya, terima kasih. Berhubungan dengan wawasan kebangsaan negara dan bela negara yang ada hubungannya dengan masyarakat, tanpa disadari memang sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat pada umumnya, yaitu dibuktikan dengan ada wujud kebersamaan, kepedulian, apalagi untuk situasi seperti ini berhubungan dengan penyakit yang mewabah di Indonesia, dan itu bersama-sama diantisipasi oleh masyarakat dengan wujud kebersamaannya, kepedulian yang ditunjukkan, juga pakai masker, cuci tangan, juga dengan jarak, menjaga jarak dengan yang lainnya. Itu adalah wujud daripada kepedulian kita terhadap bangsa Indonesia, dan juga diimplementasikan dalam masyarakat untuk kebersamaan dalam kegotong royongan. Walaupun saat-saat ini memang hampir gotong royongan itu menipis, kesadaran itu, namun ini adalah pekerjaan tidak hanya dari masyarakat, juga dari pemerintah, juga masyarakat nanti bersama-sama bagaimana ke depan kita berhubungan dengan tahun yang lalu Indonesia terkenal ada kegotong royongan ini, untuk ditumbuhkan lagi kesadaran bahwa pentingnya suatu kebersamaan, suatu rasa memiliki negara ini, punya rasa untuk bertanggung jawab memajukan negara ini dengan wujud dipraktekkan dalam yang lingkup yang terkira, seperti halnya gotong royong dan kepedulian. Baik Bapak. Yeah. Dan kapan dan di mana Bapak kita bisa menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Untuk dalam prakteknya, dalam penerapan dari wawasan itu terbukti dalam saat ini setiap ada event-event pertemuan ditunjukkan dulu, yaitu kita menyanyikan suatu lagu Indonesia Raya berhubungan dengan pada umum negeri, adalah itu bagaimana kita mengenalkan suatu pengetahuan bagaimana masyarakat akan tahu kepeduliannya terhadap negara kita ini, terutama adalah yaitu satu kesatuan ataupun yang lainnya, sehingga nanti dalam pengetahuan itu ada yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman dari masyarakat, juga lewat daripada kegiatan-kegiatan agama,
lintas agama, juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti RT, RW. Sekarang kalau yang event-event resmi adalah diawali dengan pengenalan bagaimana kita untuk mengenal negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai dengan berjalan, sehingga nanti berhubungan dengan bagaimana implementasi itu adalah wujud suatu proses pemahaman dari pengetahuan itu. Dan yang tidak kalah penting bukti ini adalah yang masih kita rasakan adalah kebersamaan dan kegotong-royongan. Baik Bapak. Mengenai organisasi yang Bapak pimpin, bagaimana atau penerapan apa saja yang ada di penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara yang ada di organisasi Bapak pimpin? Untuk sementara saya memang tidak di organisasi, tapi juga saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan kelompok maupun itu adalah suatu organisasi yang terkecil, yaitu berhubungan dengan RT atau RW yang untuk menyadarkan itu paling tidak dalam satu kegiatan-kegiatan kita berikan masukan, pencerahan berhubungan dengan wawasan-wawasan kebangsaan dan bela negara, sehingga dari masyarakat itu, dari yang terkecil, dari lingkup RT, lingkup RW maupun suku desa maupun yang lainnya, untuk skup yang lebih besar akan tahu akan pentingnya bela negara dan wawasan berkebangsaan itu. Terima kasih Bapak. Demikian wawancara dari saya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ini kita akan mewawancarai salah seorang narasumber kita yang merupakan salah satu peneliti dari Balai Penelitian Lingkungan Pertanian yang berada di Kabupaten Pati. Wawancara ini temanya adalah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Baiklah, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan suatu dasar dari seorang ASN. Kebetulan dulu saya pernah mempelajarinya dalam diklat. Seingat saya, wawasan kebangsaan merupakan kemampuan seseorang dalam menilai atau mengenali lingkungan Indonesia sendiri yang terdiri dari kesatuan dan kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, seluruh pulau. Sebagai seorang peneliti dalam hal ini, saya mungkin lebih menitik beratkan dari segi geografis, di mana itu menunjang saya untuk melakukan penelitian terutama pada tanaman pangan yang ramah lingkungan. Kemudian bela negara merupakan suatu tindakan seorang ASN dalam melindungi dan membela negaranya. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana Bapak menilai masyarakat di sekitar Bapak tentang pengetahuan mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Berkaitan dengan terutama rekan kerja saya di lingkungan kantor, mereka sangat-sangat memahami betul apa itu arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal tersebut tercermin dalam setiap tindakan, terutama mereka selalu menaati peraturan perundang-undangan, baik dari segi contoh yang paling kecil yaitu tidak pernah telat membayar pajak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana saja kita bisa menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Nah, kalau ini tentu di segala tempat, baik di dalam rumah, di luar rumah, dalam kantor, di luar kantor, dalam keluarga, luar keluarga, semua tempat harus kita terapkan agar kita mampu semakin mengenali bangsa ini dan membela negara ini. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana contoh aktivitas-aktivitas di kantor Bapak dalam
menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Nah, berkaitan dengan aktivitas tersebut, mungkin kita harus tahu dulu tujuan dari mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara ini ya. Yang lebih spesifik mungkin dari segi bela negara. Salah satu tujuannya yakni mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, tentunya kita sebagai negara agraris yang unsur utama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini adalah ketersediaan beras yang mana tersebut dihasilkan dari sektor pertanian. Dalam hal ini, aktivitas saya sebagai seorang peneliti adalah terus menghasilkan berbagai karya dalam bidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian tadi wawancara kita tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara wajib dimiliki oleh semua warga negara. Penerapan aksi bela negara dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Setiap warga negara bisa menunjukkan aksi bela negaranya dengan melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Demikian penyajian presentasi hasil wawancara dari kelompok 4 angkatan 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.